Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sobat Kairos, ayat ini sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dijalani. Dunia mengajarkan kita hidup adalah uang, jabatan, kenyamanan, atau popularitas. Namun Rasul Paulus berkata dengan sangat berani, hidup adalah Kristus. Pertanyaannya, apa arti hidup kita hari ini? Untuk siapa kita hidup? Surat ini ditulis Paulus di dalam penjara. Ia tidak bebas, tidak nyaman, bahkan terancam hukuman mati. Namun anehnya surat ini justru penuh sukacita dan pengharapan. Artinya, kebahagiaan Paulus tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh siapa yang menguasai hidupnya, yaitu Kristus. Pertama, hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus berarti Kristus adalah pusat hidup, bukan tambahan. Kristus menentukan arah, nilai, dan tujuan hidup kita. Semua yang kita lakukan, baik bekerja, baik melayani, berkeluarga, dan sebagainya, adalah untuk memuliakan Kristus. Sahabat Kairos, di era digital, hidup sering diukur dari like, view, dan status. Paulus mengingatkan nilai hidup kita bukan di media sosial, tetapi di hadapan Kristus. Jika Kristus hidup di dalam kita, maka cara bicara kita berbeda. Cara bekerja kita jujur. Cara menghadapi masalah kita penuh dengan iman. Bagian yang kedua dikatakan, mati adalah keuntungan. Bagi dunia, kematian adalah akhir. Tetapi bagi orang percaya, kematian adalah pintu menuju kemuliaan. Jika Paulus mengatakan yang demikian, bukan berarti Paulus sedang putus asa, tetapi ia penuh pengharapan. Dia meyakini bahwa jika mati berarti bertemu dengan Kristus. Mati berarti bebas dari dosa dan penderitaan. Mati berarti masuk dalam hidup kekal. Orang yang tidak takut mati adalah orang yang benar-benar tahu untuk apa ia hidup. Bagian yang ketiga lewat firman ini, hidup yang bermakna di tengah dunia yang tidak pasti. Sahabat Kairos, jika hidup adalah Kristus, maka kita tidak mudah goyah oleh krisis. Kita tidak hancur oleh kegagalan. Kita tidak sombong oleh keberhasilan. Sebuah ilustrasi sederhana, handphone secanggih apapun, tanpa baterai tidak berguna. Demikian juga hidup kita tanpa Kristus, kita ada tapi kosong. Karena itu Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Jika Kristus diambil dari hidup kita, apa yang tersisa? Apakah hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan? Hidup adalah Kristus, bukan saat hidup kita nyaman, bukan ketika semuanya berjalan baik. Hidup adalah Kristus sekalipun kita kehilangan kebebasan. Hidup adalah Kristus berarti ketika kita lelah, Kristus tetap menjadi kekuatan. Ketika kita gagal, Kristus tetap menjadi pengharapan. Ketika doa terasa sunyi, Kristus tetap setia. Tidak ada pun, bahkan kematian, yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Bagi orang yang hidupnya berakar di dalam Tuhan, sering kali kita berkata percaya, tetapi hidup kita masih dikendalikan oleh ketakutan. Kita mengaku beriman, namun damai sejahtera masih tergantung keadaan. Tuhan tidak meminta hidup yang sempurna. Ia hanya meminta hati yang mau menyerahkan diri sepenuhnya. Ingatlah, hidup di dalam Kristus tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.